Kembali di Indonesia Bar, saya terlebih dulu kembali ke Pak Yogi Suprayogi selaku pengamat kebijakan dari Universitas Padjadjaran. Pak Yogi, kita ketahui bahwa di setiap pemerintahan ada yang disebut dengan inspektorat seperti itu untuk mengawasi kebijakan ataupun juga tentunya penggunaan anggaran. Ini bagaimana fungsi pengawasan tersendiri nih Pak, yang akhirnya KPK kembali. Ya, jadi gini, inspektorat itu kan pengawasan yang sifatnya internal. Jadi ada pengawasan yang sifatnya internal, ada pengawasan yang sifatnya eksternal. Nah, inspektorat itu internal. Nah, makanya sebetulnya ada sekarang itu sedang dirancang undang-undang APIP ya, pengawasan internal pemerintah. A-nya itu apa? Saya lupa lagi. Aparat ya. Jadi pengawasan internal itu yang seharusnya itu tidak perlu inline di dalam struktur pemerintahan daerah. Seharusnya ditarik ke pusat. Dan saya setuju dengan RUU tersebut. Cuman kan ini tarik ulur terus. Bahkan kan ada yang bilang nanti itu kepala inspektorat itu selevel sekretaris daerah gitu. Saya setuju dengan itu. Jadi jangan sampai sekarang orang takut ditekan inspektorat itu jadi ditekan dan kemudian dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kan mereka kan mengevaluasi temannya sendiri. Memang ada evaluasi itu ada kadang-kadang temuan dan tapi diselesaikan di situ. Padahal kan seharusnya kan ada beberapa hal yang memang harusnya diperlihatkan langsung kepala daerah bahwa ini kurang dan sebagainya. Nah itu jadi semacam maksudnya kong kali kong aja gitu. Nah ini dikaitkan dengan yang kasusnya Pak Budi ya, yang di Tasik. Itu kan sebetulnya pengawasan internalnya adalah pengawasan, kalau dulu ada yang namanya BPKP, pengawasan pembangunan. Seprioritas apakah pembangunan tersebut? Gitu. Jadi kalau kita lihat, saya belum baca apa DAK-nya ke arah mana nih, misalnya pembangunan prioritas apa. Jadi seharusnya kan pemerintah pusat itu sudah mempunyai visi misi tuh. Visi misi itulah harusnya menjadi prioritas. Misalnya sekarang pemerintahan Pak Jokowi kemarin ingin membangun infrastruktur misalnya. Ya udah arahnya semua ke prioritas ke situ gitu. Nah, di mana ada visi misi di kabupaten, kota dan provinsi, mereka harus menyesuaikan dengan keputusan itu. Jadi jangan sampai selek saya mau buat yang lain gitu. Jadi tumpang tindih ini menyebabkan orang itu mencari mencari celah lain untuk mengambil keuntungan dari situ. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ade. Pak Ade, ini kita ketahui juga bahwa tidak hanya KPK di luar sana untuk juga penindakan kasus korupsi, namun lagi dan lagi KPK yang ini menjadi juga ujung tombak lah seperti itu. Apakah juga pengawasan di lembaga-lembaga lain dalam tanda kutip juga penegak hukum ini masih kurang maksimal seperti itu? Ya, jadi kalau kita menelusuri asal muasal mengapa korupsi kembali terjadi di lingkup pemerintahan daerah, kalau kita melihat kepala daerah itu kan menjadi raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa dan sulit terkontrol. KPK menangkap di satu tempat, kemudian terjadi di tempat yang lain. Dan begitu seterusnya. Nanti kita dipanggil juga untuk bicara lagi masalah itu kan. Tetapi saya ingin katakan bahwa ada beberapa titik yang rawan sekali dalam bisa terjadi tindak pidana korupsi di daerah. Pertama adalah di bidang harus ada perbaikan di bidang pengadaan barang dan jasa. Perlu adanya mungkin e-katalog atau e-procurement ya. Itu sudah mulai diterapkan di masing-masing daerah. Walaupun saya yakin setiap sistem pasti ada kelemahan dalam tataran implementasinya. Kemudian yang kedua, perbaikan sistem perizinan. Perizinan di daerah itu sangat panjang ya. Banyak sekali dan itu menjadi celah-celah terjadinya tindak pidana korupsi. Perlu ada model perizinan terpadu satu pintu ya, DPM PTSP, perizinan terpadu satu pintu, supaya itu bisa membatasi adanya pertemuan antara pemohon dan pemberi izin yang memberikan ruang-ruang korupsi juga. Yang ketiga, ada perbaikan sistem penganggaran ya. Itu perlu ada e-budgeting. Nah, kasus wali kota Tasik ini saya mensinyalir ada permainan mafia anggaran yang melibatkan kepala daerah dan ex pejabat di Kementerian Keuangan. Nah, ini harus diatasi karena DAK itu pada prinsipnya adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk kegiatan di daerah yang tidak tercover di dalam DAU, sehingga dia harus didanai melalui DAK yang disantumkan di dalam RAPBN tahun berikutnya. Misalnya 2018 maka diubah, maka di RAPBN 2018 itulah diajukan. Nah, persoalannya ketika penganggaran itu melibatkan pertemuan antara pemberi dan pemohon, kepala daerah dan pemerintah pusat, nah disitulah perlu adanya lobby. Nah, lobby itulah yang kemudian memberikan celah terjadinya tindak pidana korupsi. Dan dibuktikan terjadi kasus wali kota Tasik. Yang terakhir, perlu peningkatan kapasitas kewenangan yang dilakukan oleh APIP, aparatur pengawas internal pemerintahan.
APIP itu adanya di internal ya Pak. Jadi internal. Oke. Jadi dia mengawasi kepala daerah, bupati, gubernur, dan wali kota. Seharusnya APIP itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Oke. Ya, jadi bagaimana mungkin APIP itu bisa bekerja dengan maksimal kalau yang diawasi adalah koleganya. Oke. Jadi ada rasa segan dan seterusnya. Sehingga ya kalau dia korupsi kita pura-pura tutup mata saja. Sehingga KPK turun sampai ke bawah. KPK itu menangkap tangan para kepala daerah karena pasti ada indikasi-indikasi. Jadi minimal dalam hukum itu ada 2 alat bukti maka dia pasti ditangkap. Atau lebih. Jadi saya sarankan kalau KPK menangkap pasti alat buktinya lebih dari 2 karena minimal 2, bisa 3, 5, bahkan 10. Jadi kalau satu gugur bisa dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Dan dari zaman pemerintahan sebelumnya dan dari zaman KPK sebelumnya KPK itu memang selalu menyasar kepala daerah karena mereka sudah memetakan memang banyak sekali titik-titik rawan korupsi di daerah yang harus mereka sasar. Baik, ini mudah-mudahan menjadi terakhir terutama untuk kepala daerah yang ada di Jawa Barat sekali lagi ya Pak ya. Ini tidak ada penambahan lagi tentunya nama-nama kepala daerah lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Yogi Suprayogi, pengamat kebijakan dari Universitas Padjadjaran, lalu juga Bapak Ade Mahmud, pengamat hukum dari Unisba sudah bergabung dari Jabar. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, pemirsa, selepas jeda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.